Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tiga dulu assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak Tiga lihat kerapiannya. Oke, Rini sudah rapi, Aslim sudah rapi, Febiana juga sudah, Nur Indah juga sudah. Renaldo, kerahnya itu bagaimana itu? Kerah sama dasinya. Renaldo, kerah sama dasinya itu. Sudah, Pak. Umat. Nah, anak-anak, hari ini siap belajar belum? Siap, Pak. Siap belajar belum? Siap, Pak. Are you ready? Guru. Are you ready? Kalau Pak Tiga bilang are you ready, kalian jawabnya apa? Ya. Ready. Yes. Sudah siap atau belum? Jika Pak Tiga bilang are you ready, maka kalian harus bilang ready. Ready, teacher, ready. Gitu ya. Coba. Are you ready? Ready, tidak ready. Oke. Nah, bentar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Pak Tegar kelihatan tidak? Kelihatan tidak, anak-anak? Di sini Pak Tegar memiliki sebuah dongeng. Sebuah dongeng berceritakan tentang semut dan gajah. Sudah kelihatan belum? Ya. Sudah, Pak. Cerita dongeng semut dan gajah. Dahulu kala, di sebuah hutan sangat rimba, hiduplah bermacam-macam binatang, dari yang paling kecil seperti semut dan binatang yang paling besar seperti gajah. Oke, terima kasih ya Aslim. Nah, anak-anak, sifat gajah itu bagaimana anak-anak? Sifatnya bagaimana? Ada yang tahu sifatnya apa tadi? Nah, jika punya kelebihan sedikit, apakah harus disombongkan anak-anak? Kalau tidak baik ya anak-anak, contohlah ilmu padi. Walaupun berisi, dia lama-lama akan merunduk. Jadi punya kelebihan sedikit, janganlah disombongkan. Tetapi berusahalah mengamalkannya. Tapi mengamalkan hal kebaikan ya. Jika belajar tentang 1, 2, 3. Nah, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema kedua, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran pertama. Kalau pembelajaran ini, kalian ingin tahu nggak? Sebelum kita memasuki pembelajaran, Pak Guru meminta kalian untuk bernyanyi. Bernyanyi apa anak-anak? Anak-anak masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Ya. Dan tentang cerita fiksi. Siapa yang masih ingat? Cerita tentang hayalan. Cerita tentang hayalan. Oke, boleh. Terus kalau yang gaya apa anak-anak? Cerita yang bertujuan Tentang gaya. Coba kalau yang tentang gaya itu apa? Masih ingat nggak? tarikan atau dorongan, Pak, yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya pembelajaran kemarin ya. Oke, di pembelajaran kali ini, nah, untuk pembelajaran kali ini yang kita pelajari adalah tentang menggali informasi dengan pertanyaan. Tujuannya, ini bertujuan anak-anak, setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian bisa langsung menggali informasi melalui teks cerita atau melalui teks cerita fiksi atau cerita non fiksi. Yang kedua, dengan pembelajaran ini kalian bisa mengetahui bagaimana membuat pertanyaan dan kegunaan kata tanyanya.
Yang ketiga, dengan pembelajaran ini kalian dapat menganalisis bagaimana tokoh utama di dalam cerita. Nah, untuk pengaruh gaya terhadap benda, diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian dapat mengetahui penerapan gaya terhadap apa? Ada yang tahu nggak? Untuk membuat kalimat ini, Pak. Untuk membuat, oke. Nah, maknanya adalah oke, Pak Tegar ulang sekali lagi ya. Aku suka pendapatmu, aku suka jawabanmu, kamu luar biasa, just. Nah, ini nanti setelah Pak Tegar setiap memberikan pertanyaan, nah, kalian memperagakan cara ini ke teman kalian ya, supaya kalian juga bersemangat, teman kalian juga bersemangat dalam menjawab soal. Jangan, Pak. Kita sudah asal-usul kota Salatiga. Zaman dahulu kota Semarang dipimpin oleh Adipati Panjenarang. Beliau mempunyai istri bernama Nyai Pandararang. Pandanarang memiliki sifat jujur, tapi menyukai banyak harta benda yang berlimpah. Sifat kurang baik terdengar Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun menyamar sebagai tukang rumput. Terima kasih Teddy sudah membantuku. Baca. Siapa yang semangat? Ini audio. Sekali lagi, siapa yang pintar? AM. Ayam. Yang cerdas? Siapa yang luar biasa? Iya. Siapa yang semangat? All student. Oke. Sama kalian sangat-sangat luar biasa. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang nomor 4. Kira-kira jawabannya apa? Lagi ya. Kemana, Pak? Loh, ada apa ini? Gambar satu itu apa, anak-anak? Tadi kalau yang gambar kedua apa, anak? Angkul. Tadi dalam cerita tersebut Sunan Kalijaga menyamar sebagai apa, anak-anak? Tukang rumput. Nah, jadi dua senjata ini, cangkul dan sabit, ini adalah senjatanya tukang rumput untuk mencari rumput. Nah, dalam cerita asal-usul kota Salatiga, Sunan Kalijaga itu menggunakan cangkul saat menyamar dari tukang rumput, menggunakan cangkul untuk mencangkul tanah. Nah, selain itu juga Sunan Kalijaga tukang rumput itu menggunakan sabit untuk mencari rumput. Apakah kalian tahu jika saat seseorang menggunakan cangkul atau sabit telah menerapkan pengaruh gaya terhadap benda? Kenapa bisa begitu? Mungkin kalian tahu jawabannya nggak? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa bisa seperti itu? Anak, kalian di sini adalah ada satu percobaan di mana kalian ini harus melakukan ya, untuk mendapatkannya. Ternyata tidak percobaannya. Yang pertama, siapkan sebuah bola sepak, letakkan bola di lantai. Terlihat. Yang kedua, lakukan kegiatan cara berpasangan dengan ayah, ibu, kakak, atau adik kalian. Yang ketiga, tendang bola ke arah pasanganmu. Minta pasanganmu menghentikan gerak bola sepak. Yang keempat, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan pasanganmu. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Yang ketiga, tuliskan kesan di upload di link yang disiapkan guru. Linknya ternyata anak-anak. Nah, nanti kalian mengklik link ini yang sudah Pak Tegar share di grup WhatsApp kalian, dan kalian wajib mengerjakan.
jangan lupa videonya setelah pembelajaran ini ya, ingat dikerjakan setelah pembelajaran ini. Selanjutnya untuk mengetahui apakah kalian sudah menguasai materi pembelajaran kali ini atau belum, maka kalian harus mengerjakan soal ini. Pak Tiga share soalnya, linknya. Yang ketiga Renal juga salah 5, Aslim salah 5 juga, Rizky salah 6, ini salah 9, Uma salah 9. Oke, nanti yang masih di bawah KKM atau ini masih di bawah nanti mengikuti remedial. Nanti linknya Pak Tegar share di grup. Dan untuk yang sudah memenuhi KKM nanti mengikuti pengayaan. Oke, anak-anak, untuk hari ini pembelajaran yang kita lakukan, untuk kesimpulannya apa saja anak-anak? Yang kedua, cerita fiksi. Cerita fiksi. Kok semua lesu toh? Biar semangat. Ayo kita yel-yel PCLS. Sekali lagi, siapa yang pintar? Ayah. Siapa yang cerdas? Siapa yang luar biasa? Siapa yang semangat? Oke, terima kasih anak-anak, kalian sungguh semangat dan luar biasa sekali. Sebelum di akhir pembelajaran, Pak Tegar pesan, jangan lupa menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, tetap berdoa, tetap belajar, tetap bersemangat. Setiap hari harus bersemangat. Dan sebelum berakhir di akhir pembelajaran, ini coba dipimpin. Kalau Posisi tempat duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang anak-anak, dan jangan lupa berdoa. Pesan saya Pak Tegar, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau berpergian atau main-main, gunakan masker dan menjaga jarak ya. Kalau bisa, stay di rumah, stay home. Oke, selamat siang anak-anak, tetap semangat. Sekian dari Pak Tegar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.